Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi. Pemirsa, sebuah acara di Kairo, Mesir menghadirkan nyanyian tradisional dan malam spiritual Mesir untuk dinikmati selama bulan Ramadan. Ya, band tampil meriah dengan menyanyikan lagu-lagu populer. Sebuah acara di Kairo, Mesir menghadirkan nyanyian tradisional dan malam spiritual Mesir untuk dinikmati selama bulan Ramadan. Pada malam pertama pertunjukan, sebuah band tampil meriah dengan menyanyikan lagu-lagu populer diikuti oleh penonton. Gaya menyanyi band ini memadukan unsur-unsur dari berbagai budaya. أصناف مختلفة من الموسيقى، موسيقى حديثة على موسيقى إسلامية على موسيقى كنسية على غنى كنسي على غنى تواشيحي على غنى حديث، جمع ثقافات مختلفة. فالفكرة اللي فيها هي فكرة صوفية نمرة واحد، نمرة اتنين وأهم من كده فيها تعددية بين الثقافات، إنه فيها فكرة التكاملية بين الثقافات. Biblioteka Alexandrina merupakan salah satu penyelenggara acara 4 hari yang dimulai pada 30 Maret dan berakhir pada 3 April. أنا مبسوطة جدا جدا وقلبي منشرح وحاسة إن الدنيا كلها خير وبركة. Band yang berbeda tampil di malam-malam lain acara itu dan memadukan seni dengan spiritualitas. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, di kota Alger Al-Jazir, seekor kucing lompat ke baju imam yang tengah memimpin sholat tarawih di masjid. Video ini pun viral di media sosial. Seakan ingin ikut sholat tarawih, kucing belang 3 ini lompat ke baju imam dan memanjat hingga ke pundaknya. Saat melompat ke baju imam di bagian perut, kucing ini nampak kesulitan merangkak naik, namun justru dibantu oleh sang imam. Imam yang tengah memimpin sholat tarawih tetap khusyuk membaca bacaan sholat sambil membantu kucing ini naik ke pundaknya agar tidak terpeleset. Saat berada di pundak imam, kucing ini sempat beberapa kali mengeluskan kepalanya ke wajah sang imam. Setelah sempat terdiam beberapa detik, kucing ini melompat turun dan sholat pun tetap dilanjutkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jika Anda mendengar buah kurma, pasti Anda langsung teringat buah yang tumbuh di tanah panas dan gersang khas Timur Tengah. Namun kurma yang satu ini berbeda. Di Sumatera Utara, pemirsa, Anda bisa memetik buah kurma langsung di kebunnya langsung dengan nuansa sejuk pegunungan. Pohon-pohon kurma ini tumbuh dengan subur di ketinggian 750 meter di atas permukaan laut. Tepatnya di Desa Kuta Baru, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Unik memang, pohon kurma yang biasanya tumbuh di tanah panas dan gersang ternyata bisa juga loh tumbuh di kaki Gunung Api Sinabung. Berbekalkan ilmu dari negara yang dikunjunginya, Bena, sang petani, yakin kurmanya bisa tumbuh subur di kebunnya. Bulan puasa seperti ini sangat laris sekali kurma. Jadi saya berkeyakinan bisa saya buat berbuah kurma. Karena saya begitu ke Inggris, saya ke Thailand, begitu malah Singapura pada waktu itu. Saya lihat kalau cocok cara perawatannya, cara pemupukan, cara penyemprotan, waktunya pemakaian NP dan K pas, maka saya yakin 100% bisa berbuah di daerah dataran tinggi ini. Terutama di bulan suci Ramadan, buah kurma Sinabung ini laris diincar penggemarnya. Tak jarang, pembeli datang dari tempat yang jauh hanya untuk menjadikan kurma ini menu berbuka puasa seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, agar bisa mengambil manfaatnya bagi kesehatan. Aneh aja gitu, karena bisa tumbuh di tanah yang dingin. Biasanya kan tumbuhnya di tanah yang kering kayak Arab. Kalau yang masaknya mau saya jadikan berbuka puasa karena sekarang kan lagi bulan puasa. Terus kalau yang mudanya mau saya buatkan jadi program hamil sama obat gula.
Dengan harga Rp250.000 per kilogram, kurma ini bisa langsung dipetik dari batangnya. Kurma jenis Bahri ini bisa ludes hingga 15 kg per harinya. Bagaimana? Anda tertarik mencicipi kurma gunung ini? Atau bahkan tertarik untuk menanamnya? Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam kegiatan meraih kemuliaan dan berkah Ramadan berlangsung di sejumlah daerah. Mulai dari pesantren kilat, sholawat, dan zikir bersama, hingga pasar sembako murah memenuhi kebutuhan pokok di bulan Ramadan. Berikut informasi selengkapnya. Bazar sembako murah digelar di kawasan Ruko Desa Sungai Miai, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan oleh relawan Dangsana Sandi Benua. Dengan uang Rp25.000, masyarakat bisa mendapatkan sembako yang terdiri dari beras 5 kg, minyak 1 liter, gula 1 kg, dan tepung terigu 1 kg. Bazar murah ini hadir untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di bulan Ramadan. Meraih kemuliaan Ramadan menjadi tujuan dari agenda lanjutan relawan MK Jawa Barat bersama ibu-ibu Kabupaten Kuningan di bulan penuh berkah. Gebiar sholawat bersama digelar di Desa Manis Kidul, Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat sebagai bentuk kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Kegiatan ini juga menjadi momen mempererat silaturahmi dalam dekapan ukhuwah Islamiyah. Kegiatan pelatihan membatik bersama masyarakat dan santri digelar relawan Kiai Muda di Ponpes Mambaul Ulum Asyariyah Tuban, Jawa Timur. Para peserta memiliki antusias yang tinggi, terlihat dari aktifnya peserta dalam mengikuti pelatihan membatik. Selain pelatihan membatik, juga diadakan doa dan zikir bersama untuk kesejahteraan Indonesia. Pesantren kilat untuk remaja digelar di Ponpes Modern Nur An-Nadli di Deli Serdang, Sumatera Utara oleh relawan TGS. Materi ceramah agama yang diberikan sesuai kondisi remaja masa kini seperti bahaya narkoba dan pergaulan bebas. Dalam kegiatan ini ditanamkan ilmu mengenai pentingnya berakhlakul karimah kepada remaja dan santri sebagai penerus bangsa dan pemimpin masa depan. Stasiun Pasar Senen Jakarta mulai dipadati pemudik meski Hari Raya Idul Fitri masuk sekitar 2 minggu lagi. Sementara di Stasiun Tawang Semarang, PT KAI menyiapkan 5 unit kereta tambahan dan di Stasiun Malang, tiket mudik lebaran telah terjual 60%. Berikut informasi selengkapnya. Meskipun Hari Raya Idul Fitri masih sekitar 2 minggu lagi, namun Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat telah dipadati pemudik. Selain murah, pemudik memilih mudik lebih awal agar tidak kehabisan tiket. PT KAI Daop 1 Jakarta menyiapkan hingga 1 juta tiket dengan lebih dari 1.500 keberangkatan. Adapun syarat perjalanan yakni usia di atas 18 tahun, wajib sudah vaksin ketiga. Usia 13 hingga 17 tahun, wajib sudah vaksin kedua. Dan usia 6 hingga 12 tahun, jika belum vaksin harus memiliki surat keterangan dari puskesmas atau fasilitas kesehatan. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik ke kota Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama PT KAI menyiapkan 5 unit kereta api baru. Hal itu disampaikan Ganjar usai meninjau kesiapan Stasiun Tawang dalam melayani mudik Lebaran tahun 2023 Rabu siang. Insya Allah sudah siap, tapi kira-kira tiket mulai tanggal 18 ke belakang habis. Jadi kalau yang 18 sebelumnya nampaknya mungkin masih ada. Dan kita menyiapkan tambahan kereta berapa Pak tadi? Total 5. Total 5. Ada tambahan kereta yang disiapkan untuk Yang jauh saja? Yang melintas di Semarang. Dan alhamdulillah ini ada paket mudiknya penumpang plus sepeda motornya. Di samping menyiapkan unit kereta baru, Ganjar juga mensosialisasikan program Kementerian Perhubungan terkait pengangkutan sepeda motor di kereta api, hasil kerjasama dengan PT KAI. Sementara itu, tiket kereta api untuk mudik Lebaran di Stasiun Malang tujuan Bandung, Jakarta telah terjual 60%.
PT KAI menyiapkan 8 rangkaian kereta setiap harinya, 3 diantaranya merupakan kereta tambahan. Total selama masa angkutan lebaran di Stasiun Malang kami siapkan berjumlah 98.367 tiket untuk selama masa angkutan lebaran di tahun 2023 ini, khusus keberangkatan Stasiun Malang. Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan cuti bersama lebaran dimulai pada tanggal 19 dan berakhir tanggal 25 April 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Di bulan suci Ramadan, MNC Peduli bersama Inisiatif Zakat Indonesia berbuka puasa bersama dengan anak-anak yatim duafa di Desa Nelayan Segara Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, anak-anak juga diberikan santunan dan bantuan peralatan sekolah. Anak-anak yatim dan duafa Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sangat bergembira. Mereka diajak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dan MNC Peduli untuk ngabuburit bersama dengan mendengarkan dongeng dan cerita Islami menjelang waktu berbuka puasa. Mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat kami. Dalam kesempatan ini, IZI dan MNC Peduli juga memberi santunan dan bantuan berupa tas dan peralatan sekolah kepada ratusan anak yatim duafa. Kami dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia bekerja sama dengan MNC Peduli melakukan kegiatan pembagian bingkisan untuk yatim dan duafa, sekaligus juga kita melaksanakan buka puasa bersama dengan warga. Dengan adanya program Generasi Cerdas Anak Bangsa, tentunya kami ingin meningkatkan literasi di masyarakat kita tentunya, karena ini jadi salah satu hal yang mendasar untuk kita dapat belajar komunikasi, belajar saling mengerti, belajar membagikan ilmu juga. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli dan IZI juga berbuka puasa bersama anak-anak yatim dan duafa ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jawhari Lutfi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Bareskrim Polri menggerebek sebuah rumah mewah di Jalan Selat Batam, Durensawit, Jakarta Timur pada Selasa siang. Penggerebekan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri terkait kasus penipuan jaringan internasional melalui media elektronik. Terlihat petugas mencoba masuk ke dalam rumah yang terkunci. Total ada 55 warga negara asing dan 6 warga negara Indonesia dari dalam rumah yang langsung dibawa ke gedung Bareskrim Mabes Polri. Para pelaku diduga menipu dengan modus mengaku sebagai anggota polisi untuk memeras korban. Modus pelaku menggunakan media elektronik jaringan internasional atau illegal access beserta dokumen perjalanan visa yang tidak sah. Banyak banget. Pemirsa, konflik pertanahan yang tak kunjung mendapat kepastian hukum terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Lahan yang menjadi sengketa memiliki luas lebih dari 6.000 meter persegi. Kasus ini tanpa kejelasan hukum pasca alat berat merobohkan sejumlah bangunan di lokasi sengketa. Dalam kasus ini, pemilik lahan keluarga Onan telah mengajukan gugatan yang diklaim pengembang sebagai lahan yang dimiliki dengan sertifikat hak guna bangunan. Berdasarkan putusan nomor 89G 2022 PTUN BDG, pihak pengadilan PTUN Bandung telah mengabulkan gugatan dan mewajibkan tergugat untuk mencabut sertifikat hak guna bangunan nomor 06549 Desa Jayamukti. Pihak keluarga ahli waris berharap petugas kepolisian mengusut para pelaku perusakan bangunan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih tentunya ke Majelis Hakim, kemudian Ketua Pengadilan Tinggi yang sudah membatalkan sertifikat HGB itu. Karena apa? Memang sangat-sangat terbukti betul bahwa penerbitan sertifikat itu cacat. Pacar Mario Dandi AG dituntut 4 tahun penjara akibat terlibat penganiayaan berat terhadap David Ozora.
Anyus Pagi akan segera kembali.